Halo semuanya, balik lagi di tutorial coding bareng aku, Yuli Simbolon. Nah, hari ini kita akan membedah dua kode Python yang sangat berguna untuk mengolah teks atau manipulasi string. Jadi, aku akan jelaskan kode ini, fungsinya untuk apa, dan bagaimana cara kerjanya di setiap bagiannya supaya kalian benar-benar paham. Nah, yuk langsung saja kita mulai. Oke, kita langsung masuk ke kode pertama kita. Kode analisis teks. Kode pertama ini tujuannya adalah untuk menganalisis sebuah paragraf yang diinput oleh pengguna. Program ini akan menghitung 3 hal secara otomatis. Yang pertama, jumlah total kata, jumlah huruf vokal, dan jumlah huruf konsonan. Nah, untuk codingannya bisa kita lihat di sini paragraf. Untuk memasukkan paragraf itu kita buat codingannya paragraf sama dengan input dalam kurung tanda kutip masukkan sebuah paragraf. Lalu untuk menghitung jumlah kata sama dengan paragraf dot split tanda kurung buka kurung tutup kurung. Lalu di bawahnya jumlah underscore kata sama dengan len dalam kurung kata. Kemudian kode untuk menghitung jumlah vokal dan konsonan, yaitu vokal sama dengan tanda kutip A, E, I, O, U. Lalu di bawahnya JML underscore vokal sama dengan 0. Lalu di bawahnya JML underscore konsonan sama dengan 0. Nah, untuk normalisasi teks ke huruf kecil, codingannya adalah teks underscore bersih sama dengan paragraf dot lower buka kurung tutup kurung. For char in text underscore bersih titik 2 if char dot isalpha dalam kurung buka kurung tutup kurung titik 2. Lalu di bawahnya if char in vokal titik 2 JML underscore vokal tambah sama dengan 1 else JML underscore konsonan tambah sama dengan 1. Lalu untuk menampilkan hasilnya yaitu print buka kurung tanda kutip tanda penghubung atau tanda kurang tanda kutip lagi lalu tanda bintang 25. Lalu di bawahnya print F hasil analisis teks. Lalu di bawahnya print F tanda kutip jumlah kata titik 2 jumlah. Nah, untuk kode input tadi kita gunakan untuk menangkap teks paragraf yang ingin kita analisis dari pengguna. Lalu untuk kode split berfungsi memotong paragraf berdasarkan spasi sehingga menjadi daftar kata. Untuk len dalam kurung kata digunakan untuk menghitung berapa banyak elemen atau kata yang ada di dalam daftar hasil potongan tadi. Untuk kode lower mengubah semua huruf kapital menjadi huruf kecil agar program bisa mencocokkan vokal yang huruf A besar dan A kecil dengan cara. Untuk kode isalpha digunakan untuk memastikan program hanya menghitung huruf alfabet saja, sehingga angka atau tanda baca tidak akan dianggap sebagai konsonan. Untuk kode string, itu adalah teknik formatting untuk menyisipkan hasil hitungan variabel langsung ke dalam kalimat atau output agar terlihat. Oke, ketika setelah semuanya sudah kita masukin codingnya, kita periksa dulu. Lalu kita play. Lalu kita disuruh untuk memasukkan satu paragraf yang akan kita hitung jumlah kata, jumlah huruf vokalnya. Nah, di sini untuk paragrafnya
Untuk contoh paragrafnya bisa kita cari aja di Google. Kita suruh Google untuk membuatkan kita satu paragraf. Misalnya, nah ini paragrafnya kita copy, lalu kita paste ke sini. Dan jumlah kata, jumlah vokal dan jumlah konsonannya sudah dihitung oleh sistem. Jumlah kata 55, jumlah vokal 139, jumlah konsonan 108. Nah, sekarang kita masuk untuk kode kedua, yaitu kode validasi password kuat. Kode kedua ini adalah sebuah fungsi bernama is_strong dalam kurung password. Tujuannya adalah sebagai sistem keamanan untuk mengecek apakah password yang dibuat pengguna sudah cukup atau belum berdasarkan kriteria tertentu. Berikut adalah codingannya. Nah, untuk codingannya itu def is_strong dalam kurung password (2). Lalu di bawahnya untuk mengecek supaya passwordnya itu minimal 8 karakter adalah if len dalam kurung password tanda kurang dari 8.2, lalu di bawahnya return false. Lalu di bawahnya lagi ada underscore angka sama dengan false. Lalu ada underscore capital sama dengan false. Lalu untuk memeriksa isi karakter satu persatu, yaitu for char in password (2), if char dot is digit dalam buka kurung tutup kurung tanda titik 2 ada underscore angka sama dengan true, if char dot is upper tanda buka kurung dan tanda tutup kurung tanda titik 2 ada underscore capital sama dengan true. Return ada underscore angka and ada underscore capital. Nah, kode untuk menjalankan programnya yaitu P sama dengan input dalam kurung tanda kutip masukkan password baru Anda (2). If is_strong dalam kurung P (2) print tanda checklist status (2) password kuat tanda seru tanda kutip tutup kurung, else print buka kurung tanda kutip X simbol X tanda silang status (2) password lemah tanda seru tanda kutip tutup kurung. Nah, kita memakai len dalam kurung password tanda kurang dari 8 itu bertugas untuk menjalankan syarat pertama, yaitu mengecek apakah panjang karakter kurang dari 8. Program langsung menyatakan password lemah. Lalu untuk kode is digit dalam buka kurung tutup kurung digunakan untuk program menyisir setiap karakter untuk mendeteksi apakah ada minimal satu karakter yang berupa angka. Lalu untuk kode is upper buka kurung tutup kurung digunakan untuk mendeteksi apakah ada karakter yang menggunakan huruf besar atau kapital di dalam password tersebut. Lalu return ada underscore angka and ada underscore kapital adalah penentu akhirnya. Password hanya akan dianggap kuat jika kedua kondisi punya angka dan punya huruf kapital terpenuhi sepenuhnya. Nah, setelah kodenya selesai, kita cek dulu kodenya. Lalu kita play. Nah, di sini kita diarahkan untuk memasukkan password baru. Lalu kita masukkan nuninunyu 09 tanda tanya. Statusnya adalah password lemah karena tidak ada huruf besar, tidak ada kapital, hanya ada angka. Kalau itu udah lebih dari 8. Mari kita masukkan password baru lagi. Ya. Nuninyu 09. Nah, password baru yang kita masukkan ini hasilnya adalah password kuat. Nah, itu dia penjelasan dari kedua kode manipulasi string kita hari ini. Dengan memahami fungsi-fungsi seperti split, lower, is_digit, dan is_upper, kita bisa membuat program yang jauh lebih cerdas dalam mengolah teks. Sekian tutorial hari ini dari aku.
Yuli Simbolon. Semoga tutorial kali ini dapat membantu kalian belajar Python dengan lebih mudah. Happy coding guys!